Imad, eh, background kenapa Anda mengkaji tentang nasab habaib? Itu pertanyaan dasar dari saya. Silakan, Kiai. Bahwa di antara salah satu yang menjadi motivasi saya kenapa meneliti nasab para habaib ini adalah ketika melihat adanya ketimpangan antara pengakuan dan akhlak yang dicerminkan dari beberapa oknum habaib, pengakuan-pengakuan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah di tengah-tengah publik disampaikan kepada orang-orang awam. Ada juga ketika di sebuah pengadilan, seorang terpidana atau seorang terdakwa, ketika ada seorang saksi, seorang kiai bertanya kepada seorang saksi yang juga seorang kiai ini, apakah Nabi Muhammad SAW itu adalah kakek saya ataukah kakek Anda? Maka melihat dari beberapa hal demikian, saya penasaran, apakah betul mereka ini sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW? Maka kemudian saya mencoba untuk mencari silsilah nasab mereka. Saya temukan beberapa sampel dari nasab-nasab mereka, para habaib yang ada di Indonesia, yang saya temukan dari beberapa media online. Kemudian saya teliti nasab mereka satu persatu, dari mulai nama Rasulullah SAW, kepada nama anaknya, kepada anaknya, sampai nama mereka. Mereka ini para habaib adalah disebut Bani Alawi atau Ba'alawi. Ba'alawi ini adalah kaumun fil Yaman yantasibuna ila Alawi bin Ubaidillah. Mereka adalah kaum dari negeri Yaman yang menisbatkan diri kepada Alawi. Mereka disebut sebagai Ba'alawi karena mereka punya leluhur yang bernama Alwi. Alwi ini menurut mereka mempunyai ayah bernama Ubaidillah. Ubaidillah ini menurut mereka mempunyai ayah bernama Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa telah sahih di dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai turun Nabi berdasarkan uji petik kitab-kitab nasab yang sudah ada di zamannya. Jadi kitab-kitab nasab itu setiap masa itu dicatat oleh para ahli nasab yang ada di zaman itu. Dan Ahmad bin Isa ini mempunyai ayah bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini mempunyai ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini punya ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baghir. Muhammad Al-Baghir mempunyai ayah yaitu Ali Zainal Abidin. Mempunyai ayah bernama Husain, mempunyai ayah bernama Fatimah, mempunyai ayah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari mulai Ahmad bin Isa ini, Mas Yusuf, ini sahih sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika diurut ke bawah, Ahmad bin Isa ini kata para habaib mempunyai anak bernama Ubaidillah. Disinilah masalahnya terjadi. Karena saya tidak menemukan nama Ubaidillah ini tercatat sebagai nama anak daripada Ahmad bin Isa. Di mana kitab-kitab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa, ini titik poinnya Ahmad bin Isa, beliau wafat tahun 345 Hijriah. Maka untuk mengetahui apakah betul-betul Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah, kita harus mencari kitab-kitab di abad keempat. Kalau tidak ada kitab abad keempat, maka kitab yang paling dekat tahunnya dengan abad yang keempat, yaitu abad yang kelima. Kemudian abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9. Alhamdulillahnya, di abad kelima itu sudah ada kitab nasab yang dicatat. Dan di sana dicatat nama anaknya Ahmad bin Isa, dan tidak ada nama Ubaidillah. Di abad kelima ini ada 3 kitab yang mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya, tapi tidak ada yang bernama Ubaidillah. Kemudian di abad ke-6 juga demikian, dicatat nama anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah. Begitu pula di abad ke-7, abad ke-8, dan awal abad ke-9. Nah, disinilah kekosongan nama Ubaidillah dicatat sebagai nama anak daripada Ahmad bin Isa.
Maka dari situ kita katakan bahwa nasab Ba'alawi yang di Indonesia disebut dengan istilah Habib ini terputus daripada Rasulullah Muhammad SAW selama 550 tahun, dihitung daripada mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai adanya pertama kali nasab ini disebutkan dari internal keluarga Ba'alawi sendiri yang bernama Ali As-Sakran. Habib Ali As-Sakran ini menulis sebuah kitab yang bernama Al-Burqatul Musyiqah, dan di dalamnya beliau kemudian mencatat nama leluhur-leluhur mereka. Ini disambungkan kepada nasabnya Ahmad bin Isa, disambungkan ke dalam nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada referensi kitab yang sebelumnya. Jadi kitab ini adalah kitab yang internal dari kalangan keluarga sendiri tanpa ada referensi, disyahidi oleh kitab-kitab eksternal. Maka kemudian mulai dari Ahmad bin Habib Ali As-Sakran ini, nasab ini dicatat, dan kitab-kitab selanjutnya sampai imam-imam yang dikatakan yang ulama besar itu, Imam Ibnu Hajar, kemudian As-Sakhawi, An-Nabhani, yang mencatat nama-nama Ba'alawi sebagai keturunan daripada Rasulullah itu bereferensi kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah yang ditulis oleh kalangan Ba'alawi sendiri, kalangan habaib, tanpa ada referensi dari kitab yang sebelumnya. Dari sinilah berapapun kitab yang ada sejak masa Habib Ali As-Sakran itu, siapapun yang menulisnya tidak bisa menyambungkan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah karena penulisan itu dari ruang hampa tanpa ada referensi kitab yang sebelumnya. Sementara di dalam sebuah prosedur penelitian nasab, kita membutuhkan untuk mengetahui apakah seorang seorang tokoh yang ada di suatu masa ini adalah sosok historis ataukah bukan, maka kita memerlukan sumber-sumber yang primer, sumber yang sezaman, yang menyatakan keberadaannya pada waktu itu. Seperti adanya inskripsi, prasasti yang kita temukan di batu tulis misalnya, yang kita sebut dengan prasasti batu tulis. Prasasti batu tulis yang berangka tahun 1533 itu Masehi, menunjukkan bahwa seorang raja daripada Pajajaran itu adalah sosok historis pada zamannya, dibuktikan oleh ditulisnya namanya di batu tulis yang berangka tahun 1533 Masehi tersebut. Itu namanya adalah sumber primer, sumber yang sezaman, yang mengkonfirmasi adanya tokoh ini di suatu masa. Nah, untuk keturunan Nabi tidak perlu inskripsi, tidak perlu prasasti. Kenapa? Karena kitab-kitab nasab itu sudah ditulis pada masa itu. Tetapi tidak ada yang mencatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Maka menurut saya, Kang Mas Yusuf, nasab Ba'alawi ini adalah secara ilmu riwayat adalah munqati'ur riwayah, riwayatnya terputus selama 550 tahun, dan secara ilmu nasab disebut dengan nasabun mardudun muntahalun, nasab yang tertolak, yang dapat hanya mengambil dari nasab yang lain saja. Itu mungkin untuk awalan, demikian. Oke, Kiai Iman, ada yang mengatakan bahwa untuk pencantuman nasab kadang-kadang memang ada tidak tertulis di kitab, apalagi ketika itu di abad kelima ya atau keempat, itu kan sangat situasinya sangat lain, bahwa cucu Rasulullah di situ itu kan banyak diburu sehingga banyak yang menyembunyikan identitas. Apakah ini ada kasus seperti itu ketika terjadi background sejarahnya? Itu hanya alasan saja, Buktinya kitab-kitab nasab ditemukan. Tahdzibul Ansab pada abad kelima karangan Al-Ubaidili ditemukan. Kitab Muntaqilatul Talibiyah ditemukan. Kitab Al-Majdi ditemukan. Mereka semuanya mencatat nama-nama Ahmad bin Isa ada. Nama anak-anaknya ada. Jadi kalau misalnya Ubaidillah memang pada saat itu adalah sosok historis, seharusnya Ubaidillah ini bersama anak yang lain ditulis. Bagaimana anak yang lain ditulis, dia nggak ditulis? Hanya satu jawaban dari pertanyaan itu, memang dia bukan anak Ahmad bin Isa.
Kalau anak Ahmad bin Isa semuanya tidak ditulis, atau Ahmad bin Isa sendiri luput daripada catatan sejarah, tidak ada kitab-kitab yang mencatat namanya gelap, misalnya hilang dari radar sejarah, itu bisa diwajarkan nama Ubaidillah pun ikut hilang dalam radar sejarah. Jadi nanti kita bisa memikirkan bahwa seorang yang tidak disebut bisa jadi sebenarnya ada namun tidak disebut. Tetapi masalahnya Kang Mas, nasab Ahmad bin Isa dicatat dalam kitab-kitab abad ke-5. Dalam kitab abad ke-6 dicatat. Anak-anaknya semuanya dicatat. Abad ke-7 Ahmad bin Isa dicatat. Anak-anaknya semua dicatat. Tidak ada nama Ubaidillah. Abad ke-8 pun demikian. Sampai abad 9, akhir barulah nama Ubaidillah ini dicantolkan di dalam kitab seorang Habib yang bernama Habib Ali As-Sakran. Kalaulah ada syahid sebelumnya dari sebuah kitab nasab, mungkin ini agak wajar. Tetapi kita telusuri tidak ada kitab nasab yang mensyahidi daripada pencatatan dari Habib Ali As-Sakran pada tahun 895 ini. Adapun kitab-kitab nasab yang sekarang ada dari mulai abad 11, abad 10, abad 12, abad 13 mencatat dalam kitab nasab daripada Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah, itu karena memang sudah ada pendahuluan daripada Habib Ali As-Sakran ini. Jadi semuanya mentok kepada Habib Ali As-Sakran ini. Oke, Kiai Imad. Untuk verifikasi nasab, kan banyak polemiknya. Tidak harus dengan kitab nasab, tetapi ada dengan cara lain. Katakan dengan manuskrip keluarga. Manuskrip keluarga seringkali tidak dipublish dalam bentuk kitab. Ini bagaimana ini, Kiai? Kalau manuskrip itu ada, yakin itu manuskrip sudah dikeluarkan. Rumail Abbas itu sudah pergi ke Yaman, sudah pergi ke Turki, sudah pergi ke Yordan, sudah pergi ke Saudi untuk mencari manuskrip-manuskrip walaupun hanya manuskrip keluarga. Kalau betul ada nanti kita verifikasi. Ayo kita uji bersama di lab bersama-sama. Kita lihat dia manuskrip tahun berapa, kertasnya kertas apa. Kalau kertasnya ini kertas misalnya abad-abad sekarang, kemudian adakah salinan? Dari tahun berapa salinan itu disalin? Kemudian salinannya disalin dari tahun berapa? Ini akan kita bisa verifikasi kalau memang ada. Saya yakin itu semua tidak ada. Karena Habib Ali Zainal Abidin pernah memperlihatkan sebuah manuskrip yang katanya ini adalah naskah keluarga, tidak dipublish. Tetapi naskah ini tidak berani untuk dikeluarkan. Karena memang naskah itu hanya jilidnya saja. Beberapa kali kita melihat kalangan mereka memperlihatkan jilid kitab, namun isinya tidak pernah dipublish, diberikan kepada kita untuk diuji bersama-sama. Sebuah dalil hanya bisa dijadikan dalil apabila dalil itu bisa diakses bersama-sama antara dua orang yang sedang mengkaji, orang yang berseterulah dalam tanda kutip. Kalau sebuah dalil hanya bisa dipegang oleh satu pihak, namun pihak yang lainnya tidak dapat mengakses, maka dalil ini tidak bisa dijadikan dalil. Demikian. Oke, dalam tesis Anda, Kiai Imad, dikatakan bahwa Ubaidillah itu ada nama Ubaid, kemudian ada nama Abdullah. Ini sebetulnya seperti apa nih hasil dari riset Anda ini? Apakah nama yang sama atau memang sama sekali berlainan? Begini, jadi Habib Ali As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah itu menyatakan ketika dia itu menulis nama leluhurnya Faqih Muqaddam sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa, berlandaskan dari sebuah kitab sejarah yang sangat terkenal di Yaman. Kitab sejarah ini adalah referensi para sejarawan Yaman. Namanya Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk karangan Al-Janadi yang wafat tahun 732 Hijriah. Beberapa para sejarawan Yaman banyak yang berpatokan kepada kitab As-Suluk ini di dalam menuliskan sejarah keyamanannya. Begitu pula dengan Habib Ali As-Sakran. Rupanya beliau ingin sekali mencari leluhurnya yang bernama Faqih Muqaddam ini. Siapakah leluhur daripada leluhurnya yang bernama Faqih Muqaddam yang hidup di abad ke-6 atau abad ke-7. Kemudian dia mengurut, mencari kitab, tidak ditemukan. Ketemulah kitab As-Suluk dalam satu versi manuskrip yang di dalamnya ada sebuah silsilah dari seorang ulama besar bernama Asy-Syarif Abul Jadid
di dalam silsilah Asy-Syarif Abul Jadid ini dikatakan bahwa beliau adalah keturunan daripada Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, dari satu manuskrip yang diterima oleh Habib Ali As-Sakran itu, kemudian Habib Ali As-Sakran mengijtihadi dalam tanda kutip, berasumsi bahwa nama Abdullah yang merupakan silsilah dari Syarif Abul Jadid itu adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Jadi dia ditulis dalam leluhurnya itu namanya Ubaid. Dia ingin mencari Ubaid ini siapa? Leluhur Faqih Muqaddam. Maka kemudian dia berasumsi bahwa Ubaid ini adalah Abdullah yang ada di dalam kitab suluk yang menerangkan tentang silsilahnya Abul Jadid. Nah, dengan demikian ketika dia harus mengadopsi atau harus mengambil nama Abdullah ini sebagai Ubaidillah, di mana Abdullah dikatakan sudah punya anak bernama Jadid, tidak boleh, tidak, harus menjadikan Jadid juga saudara daripada Alwi, yang di mana Alwi telah dicatat oleh keluarga mereka sebagai anak daripada Ubaid. Jadi, kemudian alasan lainnya daripada Habib Ali As-Sakran itu mengambil nama Abdullah yang terdapat dalam kitab As-Suluk sebagai apa namanya itu leluhurnya itu karena ada pertanyaan dari orang bagaimana dari Abdullah menjadi Ubaid. Nah, karena beliau tawadhu, disebutkan di dalam kitab itu kata Habib Ali As-Sakran, karena beliau tawadhu maka nama Abdullah beliau ganti menjadi Ubaid karena tawaduknya. Kalau Abdullah kan mananya hambanya Allah. Kalau Ubaid itu hamba kecilnya Allah. Maka karena tawaduk, dia tidak ingin menjadi hambanya Allah. Menyatakan diri dengan tawaduknya itu dia menyatakan dirinya hanya hamba kecilnya Allah. Bukan hambanya Allah. Lah, itu versi dari Habib Ali As-Sakran. Namun ternyata, Kang Mas Yusuf, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk memiliki riwayat versi yang berbeda-beda. Di dalam satu manuskrip yang terdapat di manuskrip yang sekarang ditemukan di Paris, itu ternyata nama Abdullah itu tidak ada. Jadi yang ada Jadid langsung berayah Ahmad berayah lagi Isa. Jadi Jadid bin Ahmad bin Isa. Tidak ada Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sedangkan yang diambil sebagai patokan daripada Habib Ali As-Sakran untuk menyambungkan nasabnya adalah Abdullah yang ada dalam versi yang satunya itu. Nah, bagaimana kalau versi yang kedua ini yang benar, yaitu versi di mana tidak ada nama Abdullah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa? Maka karena yang dicantol ini tidak ada, maka yang nyantol pun otomatis tidak ada. Demikian. Jadi sesuatu hujjah yang di situ ada ihtimal, maka hujjah itu tidak bisa lagi dijadikan hujjah. Ad-dalilu idza tarakahul ihtimalu saqata bihil istidlal. Sebuah dalil, apabila dalil itu telah ada ihtimal di situ, maka gugurlah istidlal dari dalil itu. Jadi dalil itu harus diabaikan. Maka kitab Al-Burqatul Musyiqah menurut saya tidaklah layak untuk dijadikan sebagai dalil ketersambungan daripada nasabnya para habaib yang ada di Indonesia. Ini berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah mereka mensambungkan nasab para habaib ini berdasarkan kitab As-Suluk, diasumsikan nama Abdullah yang ada di dalamnya sebagai nama Ubaidillah. Yang kedua, Al-Burqatul Musyiqah ini ditulis dari kalangan internal kitab sekunder yang ditulis tidak berdasarkan referensi kitab yang sebelumnya sama sekali. Jadi tidak ada kitab-kitab di abad yang sebelumnya, abad ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 yang menerangkan hal yang sama dengan yang diterangkan oleh kitab Al-Burqatul Musyiqah. Hanya adna qarinatin, serendah-rendahnya qarinah yang terdapat dalam As-Suluk diambil kemudian untuk dijadikan dalilun qawiyun. Ini tidak bisa. Adna qarinah dijadikan dalilun qawiyun. Jadi hanya ada sebuah petunjuk yang sangat lemah di mana nama Abdullah diasumsikan sebagai nama Ubaidullah, kemudian nama Jadid yang merupakan anak daripada Abdullah diasumsikan sebagai kakak daripada Alwi yang merupakan anaknya Ubaid. Karena bapaknya telah disatukan namanya, maka anak-anaknya yang sudah ada riwayat itu masing-masing harus juga disatukan sebagai saudara.
Nah, sementara tidak ada satu dalil dari kitab apapun yang menyatakan bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi atau Alwi mempunyai kakak bernama Jadid. Ini sama sekali tidak ada ditemukan. Bahkan saya menemukan kitab sebuah manuskrip di abad ke-10 yang menyatakan bahwa Jadid bukanlah dari keturunan Ali Al-Uraidi seperti Ahmad bin Isa, tetapi Jadid merupakan keturunan dari Ja'far As-Sadiq. Di mana Ja'far As-Sadiq, bukan Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, maaf. Musa Al-Kadhim punya saudara bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini mempunyai anak bernama Ahmad. Kemudian Ahmad mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada bernama anak bernama Ubaidullah. Tetapi dalam riwayat Al-Burqa ini punya anak bernama Ubaidillah. Nah, katanya juga punya anak lagi Ubaidillah ini selain Alwi adalah Jadid. Sementara di dalam manuskrip abad 10 yang saya temukan, itu Jadid adalah merupakan keturunan Musa Al-Kadhim. Siapa Musa Al-Kadhim? Yang tadi saya sebutkan, kakak daripada Ali Al-Uraidi yang mempunyai satu ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Ya. Jadi sangat lemah sekali konstruksi nasab Ba'alawi ini dilihat dari sisi ilmu kitab-kitab nasab yang ditemukan oleh para ulama. Baik, Kiai Iman, itu kan dari sisi yang tercatat di dalam kitab. Karena kemudian ada juga saya membaca sebuah artikel bahwa yang mengatakan bahwa kitab dari Fahru Raji itu tidak menjadikan sebuah rujukan primer di Iran atau di Irak. Ini bagaimana? Bahwa ini hanya sekedar rujukan sekunder saja kitab nasab ini. Ya betul, kalau umpamanya itu dikatakan bukan kitab primer, ya tentu kitab primer, sumber primer di dalam sejarah adalah sumber yang ada pada masa orang itu hidup. Seperti Kang Yusuf Mar, kalau umpamanya ingin dipercaya oleh orang lain bahwa pernah bertemu Pak Jokowi pada tanggal 1 Januari, maka kemudian Kang Yusuf Mar memotret dengan ada angka tanggal di dalam potret itu bahwa itu tanggal 1 Januari. Itu adalah sumber primer yang menyatakan bahwa Kang Mas Yusuf Mar ini bertemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 1 Januari. Itu namanya sumber primer. Adapun ketika Kang Mas Yusuf ini menulis dalam buku memoir, misalnya ditulis setahun kemudian, bahwa saya pernah ketemu dengan Bapak Jokowi tahun kemarin tanggal 1 Januari, itu namanya data sekunder. Data yang kemudian ditulis berdasarkan hal yang telah terjadi di masa yang telah lalu. Nah, kitab Al-Fahrur Razi yang disebut dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu dikarang abad ke-6, 597 Hijriah. Nah, 597 Hijriah dinyatakan oleh Imam Al-Fakhrur Razi bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanyalah 3, yaitu Muhammad, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Husain. Dari mana itu Al-Fakhrur Razi bisa memutuskan dengan tegas dalam kalimatnya bahwa anaknya cuma 3? Karena Al-Fakhrur Razi itu tinggal di negeri Rai, di mana disebutkan di dalam kitab-kitab nasab keturunan Ahmad bin Isa banyak yang tinggal di negeri Rai. Dan Imam Al-Fakhrur Razi bertemu dengan keturunannya di kota Rai, kemudian terjadilah komunikasi atau pencatatan atau sensus dan lain sebagainya, sehingga bertanyalah Al-Fakhrur Razi, kakek kamu yang bernama Ahmad bin Isa mempunyai anak berapa? Ditulis anaknya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, kitab-kitab sebelum Al-Fakhrur Razi ini menyebutkan nama anak-anak Ahmad bin Isa, tetapi hanya menyebutkan sebagian dari anak Ahmad bin Isa. Seperti Al-Ubaidili, Muntaqilatut Talibiyah menyebutkan sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Disebutkan sebagian saja. Ya. Tetapi Imam Al-Fakhrur Razi dengan tegas menyebutkan anaknya cuma 3. Berarti ketika seorang ahli nasab dengan tegas menggunakan jumlatun ismiyatun tadullu alal hasri yang menunjukkan ini adalah sebuah
pembatasan daripada anak Ahmad bin Isa menunjukkan secara ilmiah berdasarkan keilmuannya, Imam Fakhrul Razi meyakini seyakin-yakinnya bahwa anak Ahmad bin Isa hanyalah 3. Ini tahun 597 Hijriah. Lalu kitab-kitab setelah itu, setelah Imam Ar-Razi, itu tidak bertentangan dengan kitab Ar-Razi. Dan kitab Ar-Razi tidak bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Ketika sebelumnya menyebutkan nama salah satu anaknya Muhammad, Imam Al-Fakhrul Razi pun menyebut nama anaknya yang bernama Muhammad. Berarti Imam Al-Fakhrul Razi tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang sebelumnya, yang sebelumnya berdasarkan keilmuan mereka bahwa ada nama anak lain selain Muhammad, maka disebutkan wa min wuldihi, sebagian dari keturunan daripada Ahmad bin Isa bernama Muhammad. Tetapi Imam Fakhrul Razi karena keilmuannya langsung berjumpa dengan keturunan daripada Ahmad bin Isa yang ada di Rai, dengan yakin seyakin-yakinnya beliau menyatakan anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Maka setelah Al-Fakhrul Razi ini masuknya nama lain selain 3 anak dari Ahmad bin Isa, ini masdudun, tertutup dan tidak bisa lagi, kecuali ada dalil, ada sumber yang lebih kuat daripada kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Yaitu apa? Kitab yang lebih kuat dari Syajarah Mubarakah, kitab yang ditulis sebelum Asy-Syajarah Mubarakah. Saya meminta kitab Syajarah Mubarakah ini dituai oleh kitab lainnya, tapi sampai saat ini kitab yang kita pinta tidak kunjung ditemukan, padahal telah dilakukan pencarian dengan mendatangi Yaman, dengan mendatangi Yordan, dengan mendatangi Maroko, dengan mendatangi Saudi Arabia. Namun sampai sekarang tidak ada kitab yang tegas menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak bernama Ubaidillah. Oke, baik. Panjang lebar sekali penjelasan Anda, Kiai. Kiai, ada sebagian ulama bahwa untuk penentuan nasab kadang-kadang memang secara doni atau tidak begitu tercatat. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa melalui tafsir mimpi. Kadang-kadang juga ada melalui kesepakatan ulama. Nah, ini bagaimana fenomena ini? Katakan kemarin dalam perdebatan bahwa nasab habaib dari Ba'alawi adalah sudah merupakan kesepakatan jumhur ulama. Ini bagaimana ini? Sebagian Anda, kalau tesis Anda ini bisa merungkankan ulama-ulama besar di zaman itu. Ya, ulama itu kan tidak maksum. Yang maksum itu kan hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sepakat bahwa ulama tidak maksum, maka kita juga harus menerima konsekuensinya. Bahwa ulama juga bisa juga menerima informasi yang salah dari orang lain, kemudian dia husnudzon terhadap informasi itu, lalu dia catat di dalam kitabnya. Itulah yang terjadi dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itulah yang terjadi dengan As-Sakhawi. Itulah yang terjadi dengan An-Nabhani dan lain sebagainya yang mencatat nama-nama nasab Ba'alawi, kemudian dicatat di dalam kitabnya, disambungkan kepada Ahmad bin Isa. Padahal mereka tidak melakukan kajian. Apakah betul ini silsilah yang sampai kepada mereka? Mereka tidak menggunakan teori pengkajian terhadap nama-nama yang mereka dapatkan, kemudian dengan husnudzon nama-nama itu langsung ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Itulah yang terjadi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Karena kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama besar itu seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, saya sudah menemukan algoritma kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sampai menulis silsilah itu. Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya itu, contohnya Ibnu Hajar ya, karena banyak, yang lain juga ada subjektivitas yang akan saya terangkan ini. Ibnu Hajar Al-Haytami bertemu dengan seorang Habib. Habib itu murid daripada Abu Bakar Al-Idrus. Abu Bakar Al-Idrus memiliki kitab sabat, kitab ijazah. Beberapa lembar kitab ijazah dari seorang yang bernama Habib Al-Idrus ini. Nah, kemudian
Ibnu Hajar melihat kitab itu. Kata Ibnu Hajar, bagaimana kalau walaupun saya tidak bertemu dengan Habib ini, saya ambil ini karena saya sedang menulis kitab tentang silsilah sanad saya. Bagaimana saya mohon izin untuk dapat mengambil kitab ini untuk saya tulis di dalam kitab saya. Jadi Ibnu Hajar bukanlah murid langsung dari Habib Abu Bakar Al-Idrus yang disebutkan dalam silsilahnya itu, tetapi dia hanya mengambil daripada kitab yang beliau temukan dari murid dari Habib Abu Bakar Al-Idrus yang juga seorang Habib. Kemudian diizinkan, kemudian Ibnu Hajar ini dengan berdasarkan kitab yang telah dia terima itu menuliskan di dalam kitabnya. Nah, jadi tidak ada suudzon daripada Ibnu Hajar untuk meneliti kevalidan daripada silsilah itu, karena husnudzon melihat daripada orang yang akan dicatat itu orang yang saleh, orang yang kenal dengan ulama, maka tidak ada suudzon. Nah, kalau misalnya zaman ini pun kita tidak menemukan oknum-oknum habaib yang akhlaknya jauh panggang daripada api, dengan pengakuannya mungkin kita juga tidak akan kepuntang-puntang untuk meneliti nasab mereka tersebut. Tetapi karena adanya fenomena pengakuan yang masif di media sosial, pada saat yang sama akhlak mereka tidak mencerminkan daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah kemudian yang membuat kita penasaran, ingin meneliti apakah betul mereka ini sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata setelah ditelusuri bahwa nasab mereka tidaklah tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik, ada yang mengatakan bahwa Anda itu tidak mempercayai terhadap Imam Ibnu Hajar, padahal beliau adalah ulama besar, ulama Syafi'iyah, sehingga referensi Ibnu Hajar dengan Kiai Imad itu kan jauh sekali itu ya. Mestinya Ibnu Hajar itu sudah lebih dekat lah dengan abad ke-5 dengan nasab itu. Bagaimana Kiai? Yang menjadi patokan akan sebuah dalil, sebuah bayinah bukanlah dekat dan tidak dekat. Apakah dia mempunyai bukti primer atau bukti sekunder yang paling dekat dengan waktu kejadian perkara, yaitu 345. Ibnu Hajar telah saya terangkan tadi algoritma bagaimana beliau sampai menuliskan nasab daripada habaib ini di kitab beliau, karena beliau kebetulan sedang menulis kitab silsilah, menemukan kitab beberapa lembar yang menuliskan silsilah thariqah. Nah, ini punya Habib Al-Idrus, kemudian diambil oleh beliau, minta izin kepada murid-muridnya. Jadi beliau tidak ketemu langsung dengan yang disebut gurunya itu, tetapi minta izin kepada murid-muridnya yang beliau temukan. Kemudian beliau menulis saja demikian rupa di dalam kitabnya As-Sabat itu. Kenapa beliau tidak mau untuk mengkaji? Karena kebetulan Ba'alawi yang ditemukan beliau orangnya saleh, orangnya tidak mencurigakan, sesuai antara pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi dengan akhlak-akhlak yang dicerminkan. Kenapa hari ini kita menguji nasab mereka? Karena kita di dalam hati ada pertanyaan, masa iya keturunan Nabi begini? Maka kemudian kita jalankan teori metodologi para ahli nasab, ahli sejarah di dalam mencari kesejarahan seorang tokoh berdasarkan kitab sezaman dan kitab setempat. Ada kitab sezaman tapi tidak setempat. Ada kitab sezaman setempat, ada kitab sezaman tidak setempat. Kemudian ada kitab yang tidak sezaman, disebut dengan kitab sekunder. Apabila kita tidak bisa menemukan kitab sezaman, maka kita menggunakan kitab yang tidak sezaman yang paling dekat dengan ke tempat kejadian perkara dan waktu kejadian perkara. Apabila ada bertentangan antara dua kitab, yaitu kitab Ibnu Hajar misalnya pada abad 10 yang mencatat nama seorang ulama Ba'alawi sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu ada abad ke-15 seorang ulama yang menyatakan nasab Ba'alawi ini batal berdasarkan dalil-dalil yang dia dapatkan di abad ke-6 dan abad ke-5 Hijriah, maka walaupun
ulama itu adanya di abad ke-15 Hijriah, tetapi jika dia membawa bukti dari abad yang lebih dekat dengan waktu kejadian perkara, maka yang ada di abad 10 ini dianggap batal atau tidak bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Walau waktunya agak dekat, yaitu abad 10 Hijriah, kurang lebih hanya 600 tahun dari waktu kejadian perkara. Sementara yang abad ke-15 sudah begitu lama, tetapi dia dapat menemukan bukti-bukti primer atau bukti sekunder yang lebih dekat, yang paling dekat waktunya dengan waktu kejadian perkara, maka yang harus dipegang adalah yang abad 15 yang mempunyai bukti-bukti sumber primer atau sumber sekunder yang lebih dekat dengan nasab daripada Ahmad bin Isa ini. Jadi begini, ada sebuah kaul, i'rifir rijala bil haq wala ta'rifil haqqa bir rijal. Kenalilah seseorang itu dengan kebenaran yang dia bawa. Jangan kenali kebenaran dengan orang. Jadi jangan sampai karena orang ini sudah hebat, maka kita nyatakan apa saja yang keluar dari dirinya akan hebat. Karena dia sudah benar dalam satu hal, maka apa saja yang akan keluar dari dirinya akan benar semua. Tidak begitu. Jangan juga kita menganggap orang yang pernah berdosa sekali, kemudian tidak akan ada kebenaran sama sekali yang akan dia sampaikan. Tidak begitu. Kita kenali kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Kita kenali orang-orang itu dengan kebenaran yang ia bawa. Jangan kita kenali orang-orang kebenaran itu dari orang yang membawanya. Bir sisa, ulama besar, wali besar, tapi akhir hayatnya su'ul khatimah. Maka jika seorang ulama sedang membawa kebenaran, dapat diuji kebenaran itu dengan logika-logika yang lurus, logika-logika standar mencari kebenaran, lulus, maka kebenaran itu ada di dia. Tapi apabila dalam suatu hal, suatu masalah, suatu perkara, ketika kita timbang dengan logika umum dalam menetapkan kebenaran, tidak lulus ini pikiran dari seorang ulama, maka itu kita kesampingkan. Di dalam kajian ilmu fikih sering sekali kita menemukan seorang pengarang kita mengatakan faqad ghalata hada, bahwa ulama ini salah. Faqad faqadis wadda fahmu, pemahamannya itu hitam, pemahamannya gelap, artinya salah dalam memahami hal yang telah dia sampaikan. Itu biasa-biasa saja di dalam kancah ilmiah, Kang Mas. Keiman, pertanyaan saya itu, apakah Anda yakin itu kitab yang mengatakan Sajarah Mubarakah itu karangan Fakhrul Razi? Sebagian orang mengatakan itu bukan karangan Fakhrul Razi, tetapi karangan orang Syiah yang mencoba tidak mengakui terhadap keturunan Rasulullah. Itu bagaimana Anda menjawabnya? Kitab Sajarah Mubarakah itu ditemukan oleh Syekh Al-Mar'asi yang oleh Mahdi Ar-Rajai. Mahdi Ar-Rajai pentahqiq yang sudah terkenal. Saya nilai dia adalah orang yang jujur. Banyak kita mendapatkan manfaat dari beliau. Karena apa? Karena berbagai macam kitab nasab yang dicetak hari ini dapat dikaji oleh para ulama adalah dari tangannya yang dingin, dari tangannya yang penuh barakah. Banyak kitab-kitab nasab yang tidak ditemukan, dapat ditemukan oleh beliau, kemudian ditahqiq dengan cantik, kemudian dicetak. Dan beliau itu perlu diketahui pendukung Ba'alawi. Mahdi Rajai ini pendukung Ba'alawi. Dia mentahqiq kitab Sajarah Mubarakah yang menyebutkan Imam Al-Fakhrul Razi tidak mempunyai anak bernama Ubaid, tetapi dalam kitabnya dia mengarang kitab sendiri, itu mencantumkan nama Ubaidillah sebagai salah satu anak daripada Ahmad bin Isa. Kenapa saya katakan dia seorang yang jujur? Kalau dia tidak jujur, ketika dia menemukan kitab Sajarah Mubarakah ini, maka akan disesuaikan dengan kitab yang sudah dia karang. Bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanya ada 4. Ditambah Ubaidillah seperti kitabnya.
Tapi karena dia seorang yang jujur, maka ketika dia menemukan manuskrip ini, mentahkiknya, maka dia mencantumkan seperti apa adanya dalam manuskrip itu. Di dalam manuskrip itu anak Ahmad bin Isa hanya 3. Dia sampaikan hanya 3. Anaknya cuma Muhammad, Ali, dan Husain. Kenapa Ahmad Ar-Raja'i dulu sebelum ditemukan Asy-Syajarah Mubarakah mengarang kitab nasab kemudian mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Karena Syekh Mahdi Raja'i ini bekerja di Maktabah Al-Mar'asi. Maktabah Al-Mar'asi ini milik Syekh Al-Mar'asi. Syekh Al-Mar'asi ini adalah teman daripada Habaib. Dia mukatabah, saling surat menyurati, saling bertukar informasi tentang silsilah-silsilah. Syekh Al-Mar'asi meminta ke Yaman, ke Hadramaut tentang silsilah orang-orang Hadramaut. Karena memang waktu yang sangat terbatas, katanya saya tidak bisa ke sana, tapi tolong bisa dikirimkan nasab-nasab. Saya lagi menulis kitab nasab. Nah, kemudian ketika Syekh Mahdi Raja'i ini mengarang kitab nasab, juga beliau menyontoh daripada gurunya ini Syekh Al-Mar'asi yang mencantumkan nama Ubaidillah sebagai salah satu bagian anak Ahmad bin Isa. Itu sebelum ditemukannya kitab Syajarah Mubarakah. Lalu ketika beliau menemukan kitab Syajarah Mubarakah, dicetak kitab itu, ditahqiq oleh dia dengan cantik, dia tidak sama sekali menambah daripada nama anak Ahmad bin Isa itu. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas seorang Mahdi Raja'i ini sangat tinggi. Integritas moral ilmiahnya sangat bisa dijamin. Oleh karena itu, ketika Syekh Mahdi Raja'i ini mengatakan bahwa kitab ini adalah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, saya yakin-yakinnya apa yang beliau katakan di dalam cetakan kitab itu adalah sahih. Kenapa? Dia tidak punya permusuhan dengan Ba'alawi. Bahkan beliau mendukung Ba'alawi. Bahkan saya mendapat surat dari beliau. Walaupun tidak disebutkan nama saya, tetapi surat itu menyatakan isbatnya Ba'alawi dari Syekh Mahdi Raja'i. Dengan berdasarkan itu, bahwa ketika diskursus nasab di Indonesia ini hangat, datang orang Indonesia ke Iran, ke Syekh Mahdi Raja'i meminta isbat. Ditulis isbatnya oleh Syekh Mahdi Raja'i. Kemudian dikirimkan kepada saya oleh seorang habaib dari WA. Saya baca. Saya bukannya sedih karena menerima sebuah isbat untuk Ba'alawi. Saya bahagia karena berarti ini menunjukkan kredibilitas, integritas seorang pentahqiq kitab Syajarah Mubarakah ini luar biasa. Dia mentahqiq kitab yang kitabnya ini menganulir kitab yang sudah dia buat, tetapi sama sekali dia tidak rubah isinya. Karena apa? Karena integritas ilmiah seorang muhakkik tidak boleh interpolasi terhadap kitab yang ditahqiqnya sama sekali. Berbeda dengan muhakkik-muhakkik lain dari kalangan Ba'alawi yang saya temukan. Misalnya Abdullah Al-Habsyi, kemudian Al-Attas. Kitab-kitab yang ditahqiq terjadi di sana interpolasi. Termasuk kitab Abnaul Imam yang ditahqiq oleh Jamalul Lail, Yusuf Jamalul Lail. Ini kitabnya hanya beberapa halaman, ketika dicetak jadi ratusan halaman. Di dalamnya tidak diberikan pembeda antara kitab asli dari manuskrip yang ditemukan dengan tambahan dari muhakkiknya. Seakan-akan kitab ini ditulis oleh pengarangnya yang ada di abad ke-5 Hijriah, tetapi sebenarnya isinya telah diinterpolasi, disisipi, ditambahkan daripada kalimat-kalimat dari muhakkik sendiri. Ini berarti integritas ilmiahnya dipertanyakan. Tetapi Syekh Mahdi Raja'i, dia menemukan manuskrip Syajarah Al-Mubarakah. Dia biarkan apa adanya. Dia tahqiq, kemudian dia persembahkan kepada masyarakat muslim. Kitab yang selama ini tenggelam. Kitab yang selama ini hilang. Tidak diketahui keberadaannya. Kemudian gurunya Syekh Al-Mar'asi mengatakan bahwa ada informasi kitab itu ada di Turki. Kemudian beliau menyuruh salah satu anaknya untuk pergi ke Turki, mempotret kitab ini. Kemudian setelah dipotret, ditahqiq. Setelah ditahqiq kemudian dicetak dan sampailah manfaatnya kepada umat Islam. Ini yang membuat geger dunia
bahwa di dalam kitab itu dinyatakan anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kalau misalnya ada orang yang tidak percaya kepada Syajarah Mubarakah, maka pertama yang harus ditanyakan oleh mereka adalah penyalinnya. Penyalinnya ini apakah ada permusuhan dengan Ba'alawi? Kalau tidak ada permusuhan dengan Ba'alawi, lalu motivasi apa dia sampai menghilangkan nama Ubaidillah? Kalau betul Ubaidillah itu dulunya tercatat, tidak ada. Penyalinnya tidak ada urusan dengan Ba'alawi. Dia menyalin apa adanya saja begitu dari manuskrip aslinya. Kemudian Imam Fakhrul Razi juga tidak ada sejarah bermusuhan dengan Ba'alawi. Maka ketika Imam Fakhrul Razi mencatat nama anak itu Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain, ini tidak ada motif apapun selain motif ilminya. Karena memang yang ditemukan anaknya cuma 3, ya mau gimana lagi? Nah, itulah jadi bagaimana cara kita di dalam kita mengamati seorang penulis sejarah, seorang penulis nasab, adakah subjektivitas baginya terhadap apa yang sedang diteliti. Kalau misalnya orang Solo meneliti Solo, tentu akan ada subjektivitas kesoloannya. Kalau orang Banten menulis sejarah Banten, tentu ada subjektivitasnya. Maka seorang yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu sejarah, kalau dia ada informasi tentang sejarah, pertama dia tanya kitabnya kitab apa. Oh, kitabnya kitab Ar-Raudul Jali. Siapa pengarangnya? Az-Zabidi. Oh, Az-Zabidi ini orang tuanya siapa? Dia dari marga apa? Oh, dia dari Az-Zabidi. Zabid. Kemudian dia gurunya siapa? Oh, gurunya seorang Habib. Oh, dia menulis kitab tentang nasab Habib, gurunya seorang Habib. Lalu kitabnya ini ditahqiq oleh siapa? Oh, ditahqiq oleh Ba'dib, seorang Habib lagi, atau dia murid seorang Habib lagi. Nah, di situ akan ada keterkaitan antara objektivitas dengan subjek orang yang mentahqiqnya itu. Maka di situ nilainya akan berbeda, Kang Mas. Jadi siapa yang mentahqiq, siapa yang mengarang, itu nilainya akan berbeda. Ketika seorang nasabah yang tidak ada kaitan dengan keluarga Ba'alawi misalnya, kemudian nasabah ini mencatat Ba'alawi, itu betul-betul dia objektif. Tapi kalau seorang Ba'alawi, saya misalnya mencatat nama Ba'alawi, membesar-besarkan, berarti di situ ada ada subjektivitas. Ketika saya menulis tentang Banten, kemudian di situ saya agung-agungkan Banten, itu ada subjektivitas, mencurigakan. Maka harus diteliti apakah yang saya sampaikan dalam buku sejarah Banten saya itu ada nilai-nilai yang ditambahi atau sesuai dengan fakta sejarah sesungguhnya. Begitu pula dengan nasab. Nasab siapapun, bukan hanya nasab Ba'alawi. Kalau kita meneliti nasabnya Kang Mas Yusuf, dari mana misalnya Prabu Siliwanginya. Kemudian kita teliti dari kitab-kitab. Maka kita harus meneliti dari mana kita mendapat sumber itu, sumbernya tulisan siapa, dan bagaimana, dan seterusnya. Demikian Kang Mas. Baik, Kiai. Ini ada sebagian para waliullah di kalangan NU seringkali bermimpi bahwa nasabnya tersambung ke Rasulullah, padahal dia tidak memiliki catatan secara rinci atau manuskrip, apalagi masuk kitab. Ini bagaimana ini hukumnya ketika orang benar-benar secara genetik tersambung, tetapi dalam catatan kitab tidak ada? Apakah ini ada kasus seperti ini? Secara genetik tersambung itu berarti dia sudah tes DNA, Kang Mas ya? Oke, ya. Kita nanti kalau masalah tes DNA berarti ya. Kalau tadi Kang Mas bilang secara genetik, berarti kalau secara genetik tersambung, tapi secara nasab dia tidak tahu, berarti dia sudah tes DNA. DNA-nya J1 nyambung ke Rasulullah, tapi dia tidak punya silsilah. Kemudian dia bermimpi mendapat silsilah. Yang demikian itu sangat kuat menurut saya. Sangat kuat karena dia bermimpi ada silsilah A, B, C, D, dan dia sudah tes DNA, dan di dalam DNA-nya sudah presisi. Misalnya dia J1 dari keturunan Quraisy,
Kemudian ada ciri-ciri SNP dari Imam Ali, dari Imam Husain. Ya udah jelas itu keturunan Rasulullah. Walaupun sebelumnya dia bukan sebagai keturunan Rasulullah atau belum dikenal sebagai keturunan Rasulullah. Tapi orang yang belum tes DNA, dia mimpi bahwa ada mimpi bertemu Rasulullah, mengatakan saya adalah cucu daripada Rasulullah. Silahkan Anda untuk meyakini sendiri, tapi jangan sampai Anda mengaku di hadapan orang lain. Karena mimpi tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil apapun. Dalil tentang fikih, dalil tentang nasab dan lain sebagainya. Dalil sejarah tidak bisa. Kuburan temukan lewat mimpi tidak bisa. Yakini sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Mimpi mendapatkan silsilah nasab, yakini sendiri. Jangan sampai mengatakan di hadapan orang lain dan memaksa-maksa orang lain untuk mempercayai apa yang Anda mimpikan. Karena mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Puasa besok misalnya kita mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasul puasa besok, 1 Ramadan. Tidak bisa. Puasa itu sudah ada caranya, yaitu melihat hilal. Apabila kita melihat hilal, maka besok puasa. Kalau misalnya kita mimpi malam ini bertemu Rasulullah, mengatakan bahwa besok adalah puasa 1 Ramadan, dia boleh menjalankan sendiri, tapi tidak boleh untuk mengajak-ngajak orang lain, karena mimpi, hatta mimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan dalil. Oke, iya, baik. Jadi seseorang merasa dikasih tahu lewat mimpi sebagai zuriyah Rasulullah, tetapi tidak bisa dijadikan sebuah dalil ilmiah. Oke, Kiai Iman. Yang kedua adalah ramai sekali bergesernya sekarang ke tes DNA. Nah, tes DNA adalah sebuah kemutlakan menurut Anda. Padahal di sisi lain tes DNA pun itu kita tidak jelas ini. Siapa barometer tes DNA bahwa saya umpamanya atau Ki Iman tersambung ke Rasulullah atau tidak tersambung ke Rasulullah. Nah, ini sampel yang menjadikan sampel utamanya, sampel primernya. Itu serahkan kepada ahlinya. Ahli-ahli DNA sekarang sudah mengatakan bahwa sampel atau hasil haplograf dari Rasulullah Muhammad SAW sudah ditemukan. Haplograf daripada Nabi Ibrahim sudah ditemukan. Rumusnya ada, bagaimana cara menemukannya. Silahkan lihat di dalam akun dari Dr. Sugeng Sugiharto. Begitu pula Dr. Umar bin Zaid dari Timur Tengah. Itu mereka sudah menerangkan dengan lugas bagaimana caranya kita dapat menemukan haplograf daripada Rasulullah SAW. Kemudian menemukan SNP, STR daripada keluarga Nabi dan keturunannya. Dan sudah ada dari keluarga Nabi yang ada di Timur Tengah, yang ada di Saudi, Yordan, Maroko, Yaman, termasuk di Indonesia 5 orang katanya sudah ada yang mengaku keturunan Nabi yang sudah tes DNA. Di antara mereka dari keluarga-keluarga yang ada di Saudi itu terverifikasi valid sebagai dzurriyyah Nabi. Namun dari Ba'alawi ini melenceng. Jadi haplografnya bukan J1, haplograf daripada orang-orang Arab, tapi haplograf G. Ini saya temukan di akun YouTube-nya Dr. Sugeng Sugiharto. Dari berdasar itulah kemudian saya menulis sebuah tulisan bahwa mustahil Ba'alawi ini sebagai keturunan Rasul berdasarkan dari hasil tes DNA 5 orang Ba'alawi Indonesia yang sudah bisa dideteksi di website dari hasil tes DNA itu. Nah, sedangkan kalau saya hanya berdasarkan ilmu kajian ilmiah pustaka, yaitu kesimpulannya adalah mardudatun muntahal. Oke. Baik, ada pertanyaan yang menggelitik. Katakan seseorang sudah tes DNA dan darahnya adalah Quraisy. Lah, Quraisy juga kan bukan saja Nabi Muhammad, Abu Jahal pun itu juga Quraisy, Kiai. Jadi belum tentu orang yang teridentifikasi darahnya atau DNA-nya adalah Quraisy belum tentu tersambung ke Rasulullah. Bisa-bisa beliau atau mereka itu keturunan Abu Jahal. Betul, bisa saja. Yang J1 bisa saja turunan Abu Jahal. Tapi yang jelas mereka keturunan Quraisy. Ciri-ciri orang turunan Rasul hari ini adalah dia harus mempunyai haplo J1 kalau garis lurus laki-laki. Kalau dia yang mengaku keturunan Rasulullah SAW hari ini, menurut kesepakatan seluruh pakar DNA,
minimal yang saya temui di Indonesia hari ini, bahwa apabila seorang yang mengaku garis lurus laki-laki dari Rasulullah Muhammad SAW, dia harus mempunyai haplogrup J1. Nah, kalau haplogrupnya bukan J1, mungkin saja dia keturunan Rasul dari garis perempuan. Oke, baik. Baik, Kiai Iman. Kalau tesis Anda benar atau kajian Anda benar, kajian kitab Anda benar, jadi ada akan sekitar jutaan ini klan Alawi itu terdistorsi atau terbatalkan nasabnya sampai ke Rasulullah. Apakah ini ada kajian Anda? Saya tadi sempat membaca sekilas bahwa itu ada kasuistik di Arab Saudi atau di Arab yang klannya atau kelompoknya yang sudah termasyhur, kemudian juga yang diyakini sudah tersambung ke Rasulullah, ternyata secara kajian nasab itu tidak tersambung. Ini ada kasuistiknya. Betul. Jadi ya kalau misalnya orang-orang banyak yang tidak bernasab bisa hidup nyaman, bisa hidup dengan tenang di atas dunia ini, nasab itu bukan segala-galanya. Justru orang-orang yang betul-betul lihat Nabi itu sama sekali tidak menonjol-nonjolkan nasabnya. Di Saudi segala macam ya biasa-biasa saja. Kasus kita ini kan di Indonesia berbeda gitu. Nah, ini yang harus kita bersama-sama pikirkan. Harus bersama-sama kita insafi, kita sadari bahwa kita hidup tanpa nasab bisa. Banyak teman-teman kita yang tidak bernasab pada Rasulullah SAW, dia bisa jadi seseorang, bisa jadi DPR, bisa jadi MPR, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Lalu kenapa kita harus ngotot-ngotot bahwa kita harus sebagai keturunan Rasul dan orang harus percaya kita keturunan Rasul? Apakah kita akan mati kalau misalnya kita tidak disebut sebagai keturunan Rasul? Kan tidak. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin. Setiap orang harus mempunyai perhatian terhadap nasab Rasulullah Muhammad SAW sehingga tidak setiap orang bisa untuk bernisbat menggabungkan diri dengan nasab Rasulullah SAW kecuali dengan kebenaran yang mutlak. Nah, ini harus menjadi perhatian siapapun. Orang yang mengkaji nasab seseorang yang mengaku dzurriyyat Nabi, dia bukan membenci dzurriyyat Nabi, tapi sedang menjaga kemuliaan dzurriyyat Nabi jangan sampai dimasuki oleh orang-orang yang tidak berhak, yang akan kemudian membawa dampak buruk terhadap nilai, terhadap citra daripada nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu ketika orang-orang yang menyantolkan diri kepada Rasulullah kemudian berakhlak yang jauh daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling punya nasab di antara kalian. Kalau kita ingin dijadikan orang yang paling mulia, maka kita harus menjadi orang yang paling bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kalau kita ingin tinggi derajatnya, gak usah kita banggain nasab. Tinggiin ilmu kamu, Allah akan angkat derajatmu. Kalau engkau ingin mulia, engkaulah bertakwalah, maka engkau akan menjadi mulia. Baik, Kiai Iman, halo? Ya. Ya, Kiai Iman, ini diskursus dan atau polemik nasab ini sampai kapan berhenti? Dan sampai kapan Anda menyudahi bahwa polemik nasab ini? Kelihatannya Anda itu banyak sekali tulisan-tulisan untuk update tentang nasab ini. Karena sampai kelihatannya semua kita menyadari bahwa nasab itu tidak penting. Sampai kita menyadari bahwa merasa berbangga dengan nasab itu menyakiti sebagian orang lain. Sampai kita menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan dengan merasa lebih tinggi dari orang lain itu menjadikan nilai-nilai kemanusiaan menjadi rendah. Mending kalau nasabnya benar.
Ini udah nasabnya nggak jelas, kemudian merendahkan orang lain. Kita hidup di negara yang realitas keragamannya nyata. Dari berbagai macam suku bangsa. Ada beberapa agama. Kita hidup dengan realitas keragaman. Ayo kita bareng-bareng hidup di Indonesia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang ada di Pancasila. Tidak boleh satu bangsa merasa lebih tinggi dari bangsa lainnya. Hanya berdasar dari asal-usulnya. Orang yang pertama membanggakan asal-usul itu adalah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada debu. Nah, sampai kita tidak lagi menyusun strategi untuk agar klan kita dianggap lebih dari yang lainnya, sampai itulah kita akan terus, kita akan menghentikan pembahasan nasab ini. Tapi kalau mereka masih mengkapitalisasi nasab, menganggap rendah orang lain, kemudian menghina, ini bukannya membawa dalil tapi membuat meme-meme, kemudian menghalangi orang mengaji, menghalangi orang berceramah, membuat gerakan-gerakan anti terhadap golongan tertentu. Ya terutama yang pendukung tesis saya. Nah, kalau begini berarti kita harus terus untuk menjalankan ini sampai mereka betul-betul merasa udahlah, kalau mau percaya silakan, enggak juga silakan. Yang penting kita tidak boleh di atas panggung mengatakan kita keturunan Nabi, tidak boleh juga menghina bangsa Indonesia. Sampai mereka pimpinannya ngomong seperti itu, maka sampai itulah kita tidak akan berhenti jika itu belum dilakukan. Kita adalah keturunan dari bangsa Indonesia. Kita keturunan dari leluhur-leluhur kita. Yang leluhur kita punya sejarah dan kita tidak mau sejarah ini dirubah-rubah oleh orang lain. Kiai, ini kan masalah nasab, ada problem. Tidak hanya masalah nasab, ini kan ada banyak sekali nih kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan yang dibuat, kemudian katanya berdasarkan mimpi dan lain sebagainya. Ini implikasinya seperti apa ini? Antara kemudian nasab, kemudian juga implikasi untuk masa depan ini, Kang Mas. Kalau ada orang-orang yang membuat makam-makam palsu dengan ditulis bahwa ini wafat tahun 1400, 1500, namanya kemudian disebut nama Al-Anu dari klan tertentu, maka nanti sejarah bangsa Indonesia ini akan ngacak. 100 tahun lagi kita melihat Indonesia ini katanya di dalam buku yang menyebarkan Wali Songo pada abad ke-16, menyebarkan Islam di Indonesia, Wali Songo abad 16, abad 15. Kok ini ada kuburan Al-Anu yang ada di abad 14. Padahal menurut buku ini, Al-Anu ini datangnya pada abad ke-19. Ini ngacak ini. Makanya seluruh bangsa Indonesia, seluruh RT di Indonesia ini, kalau ada orang bikin makam palsu, tanyakan, ini berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sumber sejarah? Data sejarahnya mana? Coba kita pengen lihat. Siapa nama itu tokoh? Misalnya Al-Anu. Bagaimana dia hidupnya? Dia tahun berapa hidupnya? Di sini sampai datang ke sini bagaimana ceritanya? Dia punya istri siapa? Kalau tidak ada data-data itu, tidak boleh. RT, Kapolsek, Camat harus melarang adanya orang membuat makam palsu. Apalagi kalau namanya bukan nama bangsa Indonesia. Karena akan merubah sejarah masa depan. Kalau hari ini, ya orang banyak yang nggak peduli. Kenapa? Karena ya mereka masih ingat sejarah mereka dari SD, dari SMP, dari SMA. Tapi 100 tahun lagi, ketika ada kajian peneliti sejarah, apalagi mereka menulis juga sejarah yang palsu tentang misalnya pendirian Nahdlatul Ulama yang mulai dirubah-rubah tidak sesuai dengan pakem sejarah yang sudah ada di Nahdlatul Ulama, tentang kemerdekaan Indonesia, tentang masuknya Islam dan sebagainya. Ini meresahkan sejarah masa depan. Hari ini mungkin kita biasa-biasa saja karena masih banyak orang yang mencatat sejarah dalam otaknya. Tapi ketika para kesepuhan ini sudah tiada, dilihat Indonesia 100 tahun lagi dari depan, kemudian ingin berkaca ke spion ke belakang, kemudian
Ada, oh ini ada makam yang abad ke-14 namanya Al-Anu. Berarti Islam datang ini bukan abad ke-15 Wali Songo. Ada ini yang lebih dulu, Al-Anu. Berarti yang disebutkan bahwa para imigran datang abad 19 itu salah. Yang benar dia datang pada abad 14. Ini implikasi yang akan terjadi di masa depan. Simpang siurnya sejarah, semrawutnya sejarah. Maka tolong pada siapapun yang ingin menjaga bangsa Indonesia ini, lihat kanan kiri kita, apakah ada makam-makam palsu yang didirikan seperti itu. Kalau ada, hancurkan. Ada makamnya asli misalnya, tapi namanya berubah. Tadinya Mbah Ireng, sekarang jadi Al-Anu. Teliti dulu sejarahnya. Kalau misalnya sudah nyata bahwa sebenarnya dia betul-betul nama Mbah Ireng, maka nama Al-Anu itu hancurkan. Kalau ada nama tokoh misalnya, tokoh Indonesia, tokoh keraton, dia pejuang, kemudian namanya diambil, makamnya dibikin, padahal ada makamnya di tempatnya. Maka makam baru dengan namanya ini yang kemudian dialiaskan Al-Anu harus dihancurkan. Kalau tidak nanti sejarah akan semrawut di masa depan. Bagi yang sudah melakukan itu, bertobatlah. Ayo kita hidup seuyunan. Buat apa kita membuat sejarah-sejarah palsu? Toh kita akan mati. Nanti untuk siapa? Untuk manfaat kita. Manfaat apa? Kitanya mati. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Weh, untuk anak-anak saya, supaya anak-anak saya mulia, dimuliakan di tanah Indonesia ini. Iya, kamunya tapi dihajar oleh malaikat nanti. Mungkin akan selama-lamanya di neraka kalau tidak bertobat hari ini. Mari kita bertobat. Mari kita saling menghargai sama bangsa Indonesia. Kita, warga Indonesia, anak Indonesia, putra-putri Indonesia, menghargai siapapun dan menyayangi siapapun yang ada di bumi Indonesia ini. Kita bukan berawal dari kebencian. Kita berawal dari cinta dan kita ingin kecintaan kita kepada siapapun ini dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Ayo kita saling menghargai, hormat menghormati. Jangan punya niat-niat yang tidak baik terhadap kita, bangsa Indonesia, dan sejarahnya untuk hari ini dan masa depan. Baik, Kiai Imad. Mungkin sebagai closing statement, tapi sebelumnya saya coba untuk membacakan dari netizen. Ini banyak sekali netizen malam ini yang pro kontra terhadap Anda. Coba ini ya, Jos Kiai Haji Imaduddin. Aduh, maaf, banyak sekali yang tidak bisa saya baca. Kemudian timnya Pak Imad Rungkad di Banten dan pendukungnya. Kalau perlu, ya tidak perlu saya bacakan. Ya. Ubed tokoh fiktif yang dikultuskan. Kemudian dengan adanya rambut bisa tes DNA, ya Ikhwan, ya. Oke, Kiai Imad. Tesis Anda secara otomatis ini menjadi polemik ketika awal munculnya setahun yang lalu, kemudian juga kemarin ramai sekali ketika di Banten terjadi perdebatan juga gitu ya. Nah, mungkin bisa diambil sebuah konklusi gitu ya, bahwa nasab tidak seseorang yang tersambung ke Rasulullah bisa dikatakan bahwa sebagai sumber primer adalah kitab yang tertulis, yang kedua manuskrip, terus kemudian yang ketiga mungkin catatan-catatan dari keluarga, atau secara garis ilmiah atau secara ilmiah itu berpedoman kepada yang mana yang menjadi sebuah rujukan utama. Silakan, Kiai Imad. Untuk silsilah yang dekat, misalnya saya kepada ibu saya, pada kakek, itu ya silsilah keluarga yang harus kita pegang. Tapi silsilah yang jauh, apalagi silsilah daripada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para keturunan Nabi dicatat setiap masa oleh para ahli nasab, maka kalau hari ini ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka catatan keluarganya, manuskrip dirinya harus sesuai dengan catatan daripada para ahli nasab yang ada pada setiap masa, sesuai dengan objek nama dari setiap masa itu. Misalnya orang yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa, ada namanya 39 nama sampai Ahmad bin Isa, atau 30 nama. Maka ketika
sampai kepada sebuah nama yang dicurigai, maka nama ini misalnya ada di abad 11 Hijriah. Kita cari kitab-kitab nasab abad 11 Hijriah. Betulkah nama A ini mempunyai anak B? Kalau kitab-kitab ada yang pada zaman itu atau yang setelahnya, yang paling dekat, mengkonfirmasi si A ini mempunyai anak B, berarti sahih. Kemudian nama selanjutnya kemudian diteliti lagi, nama selanjutnya diteliti lagi, nama selanjutnya diteliti lagi. Sampai nama Ahmad bin Isa dalam contoh kasus kita. Lah ini abadnya abad keempat, kita teliti di abad keempat, kita tidak menemukan kitabnya, namun kita menemukan kitab yang paling dekat, yaitu kitab yang dikarang 90 tahun setelahnya, yang masih bisa mendeteksi kebohongan. Karena 90 tahun itu 3 generasi. 3 generasi itu adalah kakek, anak, dan cucu. Cucu biasanya masih mencatat nama kakeknya dan mengetahui saudara-saudara daripada bapaknya. Maka kitab yang dicatat hanya mempunyai jeda 3 generasi, ini dapat dipercaya. Berbeda kalau sudah 500 tahun. Ini 345 Hijriah, Ahmad bin Isa wafat, kemudian nama anaknya salah satu baru dicantolkan pada 895 Hijriah. Ini tidak bisa mendeteksi kebohongan. Sementara di tengah-tengah abad ke-6 Hijriah dikatakan namanya, nama anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, tidak ada yang namanya Ubaidillah. Maka ini sudah sampai kepada derajat keyakinan ilmiah bahwa nasab mereka terputus daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau bisa saya simpulkan bahwa sementara ini bukan sebuah konklusi final bahwa pendapat Anda atau temuan Anda ini adalah bukan sebuah kebenaran mutlak atau final bahwa Habib adalah terputus. Karena mungkin ada metode lain yang memberikan sebuah pemahaman bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung. Hanya ada satu metode lagi, Kang Mas, yaitu DNA. Kalau berani DNA, selesai. Kalau terkonfirmasi, ya kita taslim kepada mereka. Karena DNA itu sudah ada ahlinya, dan ahlinya secara keilmuan sudah menyatakan itu, bahwa keturunan Rasulullah harus begini hasil tes DNA-nya. Dan mereka akan siap membantu. Bahkan ada donatur yang siap membiayai kalau ada Ba'alawi yang siap untuk tes DNA. Walaupun 5 orang anonim ini sudah tidak sudah tidak terkonfirmasi, gagal dalam tes DNA, tapi belum tentu yang lain gagal kan? Bisa jadi yang lain asli. Maka jangan takut tes DNA. Kalau masih ingin mengaku di depan publik sebagai Rasulullah, silakan tes DNA. Siapa tahu hasil maksud. Oke, baik. Jadi konklusinya adalah tes DNA menjadi sebuah solusi qat'i, solusi pasti bahwa seseorang tersambung ke Rasulullah dan tidak itu lewat tes DNA. Oke. Persoalannya Kiai Iman, mungkin ini sebagai pamungkas, di Indonesia itu tidak ada lembaga nasab Rasulullah yang secara hukum memastikan bahwa orang-orang ini tersambung dan tidak, kecuali Robitoh Alawiyah. Nah, sementara di atasnya Robitoh Alawiyah dan lain sebagainya kan tidak ada. Sementara negara pun tidak memiliki hak untuk mendowngrade atau menghapus jalur-jalur atau nasab-nasab ini. Halo Kiai Iman, mendengar ini suara saya? Halo? Ya, pemirsa pada Suara TV, mungkin ini terkendala dengan sinyal di Kiai Iman, bahwa temuan-temuan atau tesis yang Kiai Iman paparkan adalah tentang kajian kitab. Kajian kitab yang disusun sejak setahun yang lalu, kemudian juga heboh sampai terjadi titik klimaksnya berada pada seminar di Keraton Banten. Ya, ini mungkin kita pemirsa pada Suara TV, kita tunggu kembali apakah Kiai Iman bisa masuk kembali ke podcast atau tidak. Tapi sebelumnya saya coba ini dari dari netizen. Dari Abdul Aziz mengatakan bahwa
tes DNA saja kalau berani. Tes DNA adalah kewajiban, dan tes DNA menjadi sebuah solusi final tentang polemik nasab ini, seperti yang dikatakan oleh Kiai Imad Dudin. Ya, ini saya coba tampilkan dari temuan-temuan Kiai Imad atau tesis Kiai Imad. Ada sekitar 105 slide atau 105 temuan yang dilakukan oleh Kiai Imad. Ini bentuknya semacam makalah. Pertama, bab 1 tentang berbicara tentang metode penetapan nasab. Kemudian di bab selanjutnya, ini metodenya adalah mencoba untuk ada looking up, kemudian looking down, atau melihat ke atas dan melihat ke bawah. Ini metode yang dilakukan oleh Kiai Imad. Kemudian konfirmasi terhadap kitab nasab. Dan yang bab 3 mengkonfirmasi Alawi bin Ubaidillah. Disinilah polemik temuan-temuan yang dilakukan oleh Kiai Imad tentang dalil-dalil bagaimana dalilnya Fatimah memiliki putra, kemudian dan lain sebagainya. Ini masuk ke sini. Kemudian juga di bagian terakhir di tesis ini mengkonfirmasi tentang comparing antara yang dilakukan silsilah oleh Bang Alawi dan pihak lainnya. Nah, dan bab 4 ini tanggapan atas sanggahan-sanggahan tanggapan terhadap surat Rabithah Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, malam Senin 24 September 2023 ini hari bersejarah sebetulnya buat pada Suka TV, karena sudah beberapa bulan yang lalu saya meminta wawancara dengan Kiai Imad, tapi baru malam ini kita bisa melakukan podcast. Bagi sebagian masyarakat dan para habaib mungkin tidak asing atau sudah banyak mendengar tentang tesis atau kajian kitab tentang nasab yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Saya coba memperkenalkan diri, profilnya Kiai Imaduddin. Ini nanti mohon dikoreksi kalau salah ini, Kiai Imad. Profil sebentar saya, Kiai Imaduddin itu lahir di Cempaka Kresek, Kabupaten Tangerang pada 15 Agustus 76. Kemudian murid ulama besar Banten dari pesantren Ashabul Maimanah Sampang Tirtayasa, yaitu Kiai Haji Muhammad Sanwani Al-Bantani. Kemudian beliau juga kuliah di STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang UIN Banten, meraih S1, kemudian juga di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta, dan memperoleh gelar Master Agama. Kemudian pondok pesantren cukup banyak mengenyam pondok pesantren, ada di Ashabul Maimanah di Serang, kemudian pondok pesantren Riyad Al-Alfiyah di Pandeglang, asuhan Kiai Sanja, kemudian pondok pesantren Darul Hikmah Syekh Cili Wulung, asuhan Kiai Mufti Asnawi Cakung, kemudian pondok pesantren At-Tahiriyah di Koloran Serang, asuhan Kiai Tubagus Hasuri bin Thohir, kemudian ada di pondok Al-Hidayah, kemudian pondok pesantren Cidahu, ini asuhan dari Abuya di Dimyati Pandeglang. Juga ada pondok pesantren Darul Falah, ada pondok pesantren Al-Wardayani Pertapan Pidaung, kemudian pondok pesantren Gaga Kronjo, kemudian pondok pesantren Buni Ayub di Balaraja. Ini banyak sekali ini Kiai Imad, profil Anda untuk melakukan pondok pesantren. Jadi saya lihat kalau dari sisi keilmuan, disiplin keilmuan Anda itu tidak diragukan lagi nih. Baik, pemirsa, Kiai Imad, ini tesis Anda atau hasil kajian Anda ini menyengat berbagai pihak dan juga menjadi problematik di sebagian warga atau para pecinta habaib dan juga yang kontra terhadap habaib. Nah, ini ada tesis atau kajian ilmiah Anda, yaitu terputusnya nasab habaib kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama mungkin ya, Kiai Imad, background kenapa Anda mengkaji tentang nasab habaib? Itu pertanyaan dasar dari saya. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Mas Yusuf Mars.
jawaban ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di para gus yang ada di Jember ketika saya diundang di Pondok Pesantren Kiai Muzaki di Jember. Ya, pemirsa pada Suka TV, demikian podcast dengan Ki Imad. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan membuka kembali podcast lebih seru lagi. Apakah nanti memanggil dari pihak Ba'alawi dan lain sebagainya, atau seperti sekarang ini, monolog dengan Ki Imad. Dan kepada para netizen, terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya, dan juga atas komentar-komentarnya. Mohon maaf jika podcast ini memberikan ketidaknyamanan, dan juga ini yang disayangkan Ki Imad lost kontak atau sinyalnya tiba-tiba terputus. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Ki Imad, tetapi mari kita doakan bersama seluruh anak negeri, mari bersama-sama tetap menjaga persatuan dan kesatuan, persatuan dan kesatuan berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Sewa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.